Jadi formasi penjaga tanah dan juga pemeriksa keimigrasian tahun ini nggak ada lagi yang namanya verifikasi berkas asli dan juga ukur tinggi badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan tentu masih di channel Mr. Mili. Nah, pada kesempatan ini aku mau bahas kalian terkait dengan pertanyaan dari teman-teman. Apa saja tahapan yang akan kalian lalui jika kalian ingin mengikuti formasi penjaga tahanan atau Polsuspas dan juga pemeriksa keimigrasian Kementerian Hukum dan Asasi Manusia tahun 2021 ini. Simak videonya sampai tuntas. Oke, langsung saja kita mulai dari tahapan yang pertama. Nah, jika kalian ingin mengikuti formasi penjaga tahanan dan juga pemeriksa keimigrasian, tahapan pertama yang harus kalian lalui adalah pendaftaran online. Nah, pendaftaran online ini merupakan tahapan yang harus kalian lalui pertama sekali, yakni kalian melakukan pendaftaran melalui online, melalui website sscsnbkn.go.id. Nah, apa saja berkas yang harus kalian butuhkan untuk mendaftar CPNS ini? Yang pertama adalah KTP. KTP ini harus kalian miliki jika kalian ingin mengikuti atau mendaftar CPNS penjaga tahanan atau pemeriksa keimigrasian. Jika belum ada KTP, kalian bisa menggunakan surat keterangan telah melaksanakan perekaman ektp dari Disduk Capil atau dari kantor kecamatan. Yang kedua adalah kartu keluarga. Kartu keluarga ini kalian butuhkan untuk mengambil nomor kartu keluarganya yang kalian isi nanti saat proses pendaftaran pembuatan akun. Yang ketiga adalah ijazah. Ijazah ini adalah ijazah SLTA. Jadi ingat, bukan ijazah S1 atau ijazah D3 yang kalian miliki. Karena kualifikasi yang dibutuhkan untuk formasi penjaga tahanan dan pemeriksa keimigrasian ini ada SLTA. Ijazah SLTA ini bisa mencakup ijazah SMA, ijazah SMK semua jurusan, ijazah madrasah aliyah, dan juga ijazah paket C. Nah, ini termasuk ijazah SLTA. Jadi SLTA itu bukan SMA aja, ada SMK, madrasah aliyah, dan juga paket C. Jika kalian belum memiliki ijazah, bagaimana? Kalian bisa menggunakan SKL atau surat keterangan lulus. Nah, surat keterangan lulus ini bagi kalian yang masih baru tamat tahun ini, khususnya bagi kalian yang tahun 2021 ini atau tahun 2020 mungkin belum memiliki ijazah atau kalian baru tamat, belum ada atau belum dikasih ijazah, hanya ada ijazah sementara atau SKL. Nah, SKL ini bisa kalian gunakan sebagai pengganti ijazah kalian. Kemudian yang keempat adalah transkrip nilai. Nah, transkrip nilai ini ada 4. Yang pertama itu di belakang ijazah, kedua itu adalah di SKHUN, ketiga ada daftar nilai yang memuat daftar nilai sekolah, hasil ujian sekolah atau ujian akhir sekolah, dan terakhir adalah daftar transkrip nilai yang digabungkan dengan SKL atau dipisah bagi kalian yang belum memiliki ijazah atau baru tamat tahun ini. Jadi transkrip nilai itu kalian banyak yang masih bingung di mana sih letak transkrip nilai itu. Bisa di belakang ijazah, bisa juga SKHUN, bisa juga yang daftar nilai memang ada khusus. Dan yang keempat adalah bisa juga digabungkan dengan SKL. Itu daftar nilai atau transkrip nilai ini untuk rata-ratanya itu bisa diambil dari hasil ujian nasional. Bisa juga dari hasil ujian akhir sekolah, bukan dari rata-rata nilai raport atau daftar nilai raport. Itu gabungan, itu bukan namanya transkrip nilai. Kemudian yang kelima adalah pas foto. Nah, untuk pas foto ini formasi Kementerian Hukum dan Asasi Manusia menggunakan format JPG dan berlatar belakang merah. Untuk pakaian bebas pantas atau rapi, tapi sebaiknya menggunakan baju kemeja lengan panjang warna putih aja biar kalian terkesan kelihatan formal dan juga kelihatan rapi. Dan yang keenam adalah surat lamaran. Nah, surat lamaran ini kalian buat, terus kalian ketik. Lebih enaknya kalian ketik, bisa juga ditulis tangan sih, tapi lebih enak, lebih rapi diketik. Dan kalian print, kemudian kalian kasih materai, kalian tanda tangani menggunakan pena berwarna tinta hitam, kemudian kalian scan. Dan selanjutnya yang ketujuh adalah surat pernyataan. Nah, surat pernyataan ini sama saja, kalian ketik aja, kalian isi berdasarkan KTP atau surat keterangan domisili jika kalian mendaftar di wilayah lain. Dan kalian print, kalian kasih materai yang terbaru ya, materainya 10.000. Kalian tanda tangan menggunakan tinta berwarna hitam, kemudian kalian scan. Untuk surat pernyataan dan juga surat lamaran ini bisa kalian download formatnya, itu format terbaru di laman cpns.kemenkumham.go.id. Nah, kalian download di sana, nanti kalian bisa isi, bisa kalian ketik, bisa juga kalian tulis tangan. Nah, ini ada yang terbaru untuk persyaratan CPNS, formasi penjaga tahanan dan juga pemeriksa keimigrasian tahun 2021 ini. Yang ke-8 adalah penambahan dari akte
akte kelahiran atau surat keterangan lahir dari Disduk Capil, bukan dari Puskesmas, bukan juga dari bidan. Akte ini kalian unggah nanti di menu unggahan saat kalian mendaftar CPNS melalui laman atau website sscisn.bkn.go.id. Kemudian yang terbaru lagi, kalian harus menyertakan surat keterangan berbadan sehat yang bisa dikeluarkan dari rumah sakit pemerintah, bisa juga dari rumah sakit TNI atau Polri, bisa juga dari puskesmas. Kalau dari klinik kemungkinan nggak bisa ya. Dan juga dari dokter pemerintah. Nah, syaratnya di surat keterangan berbadan sehat ini harus mencantumkan berat badan dan juga tinggi badan. Terus harus dokter yang bertanda tangan itu menggunakan atau memiliki NIP atau juga bisa menggunakan NRP bagi rumah sakit Polri atau juga rumah sakit TNI. Nah, jadi tahun ini ada yang beda. Dua itu penambahan persyaratan untuk formasi penjaga tanah dan juga pemeriksaan keimigrasian. Ada penambahan akte kelahiran, ada juga penambahan surat keterangan berbadan sehat. Nah, untuk video unggahan ataupun persyaratan ini sudah aku buat di video khusus, jadi silakan kalian tonton ini videonya. Jadi silakan kalian pelajari berapa formatnya, apa formatnya, berapa ukuran maksimalnya, terus bagaimana cara mengunggah dan sebagainya, terus transkrip nilai itu yang mana dan sebagainya. Kalian bisa pelajari di video ini. Jadi sudah lengkap aku bahas. Kalau kurang jelas pun nanti kalian bisa lihat di komentar-komentarnya, itu sudah aku balas beberapa pertanyaan dari teman-teman pelamar CPNS. Kemudian setelah pendaftaran online dan kalian tinggal menunggu pengumuman apakah kalian dinyatakan lulus atau tidak pada tahapan seleksi administrasi atau pendaftaran online ini. Nah, jika kalian dinyatakan lulus, kalian melaju ke tahap selanjutnya. Tapi jika kalian tidak dinyatakan lulus, kalian masih ada kesempatan, yakni kalian menggunakan masa sangga. Masa sangga ini adalah masa yang diberikan oleh panitia Panselnas untuk kalian memperbaiki data. Mungkin kalian salah upload atau salah isi data, atau mungkin kalian salah ukuran atau salah memasukkan pas foto. Jadi pada masa sangga ini adalah masa perbaikan dari data kalian jika kalian dinyatakan tidak lolos dari tahapan seleksi administrasi. Nah, kalau kalian lolos pada tahapan seleksi administrasi ini, kalian melaju ke tahap selanjutnya. Tahapan selanjutnya adalah tes SKD-CAT. Nah, ini yang aku bilang di awal bahwa tahun ini nggak ada lagi yang namanya tahapan verifikasi berkas asli dan juga ukur tinggi badan. Karena verifikasi berkas asli dan ukur tinggi badan itu kan kita harus datang tuh. Nah, sedangkan kita sekarang pada masa pandemi. Jadi kemungkinan untuk menggelar keramaian itu sangat tidak memungkinkan. Itulah mengapa kita ditambahkan pada persyaratan tambahan itu, pada persyaratan pendaftaran harus memiliki surat keterangan berbadan sehat yang mencantumkan tinggi badan dan juga berat badan. Nah, jadi itu sebagai pengganti untuk tahapan verifikasi berkas asli dan ukur tinggi badan. Verifikasi berkas aslinya itulah berkas-berkas yang kita unggah tadi. Jadi kita nggak lagi datang, terus kita periksa berkas-berkas asli itu, terus kita ukur tinggi badan, jadi nggak lagi. Jadi dihapuskan untuk tahun ini. Tapi tahun berikutnya kita nggak tahu, karena melihat situasi. Tapi tahun ini fix dari jadwal, nggak ada lagi yang namanya tahapan verifikasi berkas asli dan juga tahapan ukur tinggi badan. Karena verifikasi berkas asli dan juga ukur tinggi badan sudah di cover saat kalian pendaftaran. Itulah mengapa saat kalian upload berkas, harus berkasnya asli semua, dokumennya harus asli. Terus untuk tinggi badan dan berat badan, itu diganti dengan kalian menggunakan surat keterangan berbadan sehat yang mencantumkan tinggi badan dan juga berat badan kalian. Nah, selanjutnya setelah tahapan pendaftaran online tadi, karena nggak ada lagi verifikasi berkas asli dan ukur tinggi badan, masuk ke tahap selanjutnya adalah tahapan SKD-CAT. Jadi langsung SKD-CAT. Kemungkinan besar untuk kartu ujiannya itu setelah kita pendaftaran online dinyatakan lulus, nanti kita disuruh download ataupun print dari jadwal, tanggal, ataupun kartu peserta ujian untuk pelaksanaan SKD-CAT pada akun website kita masing-masing, pada akun sscisn.bkn.go.id yang kita login menggunakan nick dan juga password yang kita buat saat pembuatan akun. Pendaftaran online SKD-CAT. Untuk SKD-CAT ini sepertinya masih sama tahun ini. Kalian datang offline atau datang ke tempat tes yang telah ditentukan. Biasanya untuk tes ini sudah ditentukan oleh panitia, walaupun kalian memilih formasi pada saat pengisian nanti, kemungkinan besar
itu masih bisa direvisi karena melihat situasi pandemi ini. Jadi kemungkinan untuk penempatan lokasi tes SKDCAT ini masih diarahkan oleh panitia. Biasanya nggak jauh-jauh dari kantor wilayah tempat kalian mendaftar. Nah, pada SKDCAT tahun ini, inilah yang aku katakan ada yang berbeda tahun ini. Berbedanya jadi mana? Berbedanya pada soalnya. Jadi tahun ini ada penambahan soal. Tahun kemarin 2017, 18, 19 SKDCAT ini hanya 100 soal dikerjakan dalam waktu 90 menit. Tahun ini SKDCAT berbeda, yakni ada penambahan 10 soal. Jadi tahun ini 110 soal dikerjakan dalam waktu 100 menit. Yang mana penambahan 10 soalnya yakni soal radikalisme. Soal radikalisme ini dimasukkan dalam kategori soal TKP atau tes karakteristik pribadi. Jadi soal TKP tahun ini ditambah 10 soal. Nah, untuk sistem penilaian, untuk nilainya, kemudian untuk kisi-kisi dan soalnya sudah aku buatkan video khusus, jadi silahkan kalian tonton. Ini ada 2 video, jadi bisa kalian pelajari apa itu SKDCAT, terus kisi-kisinya apa saja, soalnya berapa per itemnya, terus tuh passing grade-nya berapa, itu sudah aku buatkan di video ini. Nah, tahapan SKDCAT ini setelah kalian lulus, kalian akan masuk ke tahapan selanjutnya adalah tahapan SKB. Tapi ada persyaratan khusus untuk kalian masuk ke tahapan SKB. Yang pertama, kalian harus lulus passing grade. Mau nilai kalian besar, mau nilai kalian melampaui peserta-peserta lain, kalau kalian tidak lolos passing grade, itu kalian gugur dalam tahapan SKDCAT, nggak bisa melanjut ke tahapan SKB. Kalaupun kalian lulus passing grade, belum tentu kalian masuk ke tahapan SKB, karena akan di-ranking kembali. Sistem rankingnya ini adalah diambil dari 3 kali kuota formasi yang dibutuhkan untuk melaju ke tahapan SKB. Misal nih, untuk formasi penjaga tahanan, kuotanya Provinsi Sumatera Selatan, cowoknya itu diambil 10 orang. Artinya yang melaju ke tahapan SKB itu cuma 30 orang, 10 dikali 3, 10 orang formasi yang kuotanya yang diterima dikali 3, jadi 30 orang. Ranking 1 sampai ranking 30 itu lolos ke tahapan SKB. Jadi setelah lulus passing grade kemudian di ranking lagi diambil dari 3 kali kuota formasi. Jadi paham ya, 3 kali kuota formasi ini artinya kuotanya berapa dikali 3, itulah orang yang masuk ke tahapan SKB. Untuk kuota formasi ini dibedakan antara cowok dan cewek, jadi dibedakan. Untuk cewek itu diambil tersendiri, untuk cowok diambil tersendiri, jadi nggak digabungkan. Misal cowok yang diterima 5, artinya 5 dikali 3, 15 orang yang masuk ke tahap SKB. Cewek 10 dikali 3, artinya cuman 30 orang. Jadi ranking 1 sampai ranking 30, ranking 1 sampai ranking 5 untuk cewek tadi masuk ke tahapan SKB. Nah, inilah mengapa tahapan SKDCAT ini banyak sekali peserta yang gugur. Jadi memang tahapan SKB ini kalau menurut aku pribadi ya, ini merupakan tahapan yang paling berat bagi kalian. Karena disinilah kalian harus dikejar-kejar oleh yang namanya passing grade. Kalian harus dikejar-kejar oleh yang namanya harus nilai tinggi, harus mendapatkan nilai tinggi agar kalian bisa masuk dalam sistem perankingan. Nggak heran, bahkan ratusan ribu orang yang gugur pada tahapan SKB ini, pada tahapan SKDCAT ini. Karena SKDCAT ini kalian memang diminta untuk berpikir secara logis, diminta untuk kalian berpikir dengan benar-benar mengerjakan soal. Karena pada tahapan SKDCAT ini nggak ada kalian yang bisa bantu, cuman diri kalian sendiri yang bisa bantu, cuman doa, cuman hasil dari pembelajaran kalian yang bisa membantu kalian saat kalian tes nanti. Nggak bisa komputer pada tahapan SKDCAT ini, nggak jadi masalah karena gampang kok. Kalian nanti diarahkan oleh panitia, tinggal klik-klik aja. Setelah selesai tahapan SKDCAT mengisi soal, menjawab soal, nanti langsung keluar nilainya. Jadi nggak ada alasan kalian nggak bisa komputer, jadi saya gimana susah nanti tahapan SKDCAT, nggak jadi masalah karena akan gampang pada tahapan SKDCAT ini. Jadi tahapan SKDCAT ini sangat singkat karena nggak ada lagi yang namanya tahapan verifikasi berkas asli. Dari pendaftaran online langsung SKDCAT itu waktunya singkat, jadi mungkin sekitar 1 bulan atau mungkin sekitar 2 mingguan. Kalian harus belajar dari sekarang, banyak-banyak membaca soal, banyak-banyak berlatih, banyak-banyak juga kalian memahami soal kriteria dari soal itu. Yang pastinya pembelajaran kalian itu akan sangat membantu kalian saat kalian melaksanakan tes SKDCAT ini.
Kemudian setelah lulus dari tahapan SKDCAT menuju ke tahapan SKB, selanjutnya kalian melaksanakan yang pertama ini adalah SKB kesemaptaan. Jadi SKB itu pada formasi penjaga tahanan dan pemeriksaan keimigrasian ada 3. Kesemaptaan, pengamatan fisik, wawancara, dan juga uji keterampilan. Jadi ada 4 ya. Jadi kesemaptaan, pengamatan fisik, wawancara, dan uji keterampilan. Yang pertama adalah SKB kesemaptaan. Nah, ini aku bilang tadi, pada tahapan SKB kesemaptaan ini, sebelum kalian melaksanakan kesemaptaan, nanti akan ada tes ukur tinggi badan. Nah, teman-teman ada yang bertanya kemarin, bagaimana kalau misalnya orang ada yang memanipulasi atau memalsukan surat keterangan berbadan sehat, saat di-upload itu tinggi badannya adalah misalnya 170 cm. Nah, untuk diketahui ya, tahun ini ada perbedaan dari persyaratan tinggi badan. Untuk cewek itu 160 cm dari 155. Untuk cowok itu 165 cm dari 160. Jadi ada kenaikan 5 cm. Nah, bagaimana seandainya jika kalian dinyatakan saat ukur tinggi badan ini dinyatakan tinggi badan kalian berbeda dengan surat keterangan berbadan sehat yang kalian unggah tadi. Kalian membuat surat keterangan sehat mencantumkan tinggi badan 170. Saat diukur, kalian hanya 164 cm. Nah, itu bagaimana? Kemungkinan kalian nggak akan lolos. Jadi, kalau udah tahu tinggi badan kalian tidak memenuhi standar atau tidak memenuhi persyaratan yang diinginkan, udah jangan memaksakan diri. Sebaiknya kalian tunda dulu atau ikut formasi yang lainnya. Jadi, jangan sampai kalian memaksakan, udah habis tenaga, udah habis waktu, kemudian udah habiskan biaya, tapi kalian memaksakan. Jadi, saran aku, sebaiknya tunda terlebih dahulu. Tapi kalau kalian tetap memaksakan, ya nggak apa-apa. Mungkin kalian mau mengetahui sistem tesnya atau baru pertama kali penasaran, ingin cari pengalaman, ya nggak apa-apa. Tapi ditakutkan nanti. Kita nggak tahu ya, namanya peraturan ini seakan-akan sewaktu-waktu itu tentatif, jadi bisa berubah. Misalnya nanti ada persyaratan atau ada peraturan tambahan yang tinggi badannya nggak mencukupi, yang tinggi badannya berbeda dengan surat keterangan berbadan sehat, itu nanti digugurkan dan mendapatkan skor. Skor itu dalam artian mendapatkan hukuman. Jadi nggak boleh ikut 1 tahun untuk CPNS, pengadaan CPNS formasi penjaga tahanan ini. Nah, kita kan nggak tahu, karena udah tahu persyaratan tinggi badan kalian 159 misal untuk cowok, tapi kalian memaksakan dengan persyaratan yang meminta kalian untuk 165 cm. Dan itu aku rasa sangat mubazir dari waktu, dari tenaga, dan juga dari biaya kalian. Kalau tinggi badan kalian nggak mencukupi, kalian nggak bisa lanjut ke tahapan selanjutnya. Semapta, pengamatan fisik, wawancara, dan uji keterampilan. SKB pertama adalah tahapan kesemaptaan. Tahapan kesemaptaan ini kalian nanti dites secara fisik. Mulai dari lari, kemudian ada yang namanya push up, sit up. Kalau cewek itu chinning, kalau cowok adalah pull up, kemudian ada yang namanya sateran. Nah, untuk video kesemaptaan ini sudah aku buat, sepertinya untuk tahun ini sama aja untuk tahapan SKD kesemaptaan ini, SKB kesemaptaan ini. Jadi sama. Jadi ada yang namanya semapta A dan juga semapta B. Jadi kalian bisa lihat di video ini untuk melihat berapa skor ataupun nilai yang harus kalian lampaui jika kalian ingin lolos, ataupun apa saja tahapan-tahapannya, atau cara pull up yang baik itu bagaimana yang saat dites nanti itu, atau bisa juga sateran itu harus berapa detik jika kalian ingin mendapatkan nilai sempurna atau nilai 100. Jadi kalian bisa lihat referensi di video kesemaptaan ini. Setelah tahapan kesemaptaan, kalian biasanya dikasih jeda waktu sekitar 1-2 minggu, biasanya 1 minggu, untuk melaksanakan tes selanjutnya adalah WPFK. Wawancara, pengamatan fisik, dan juga uji keterampilan. Nah, SKB kesemaptaan udah selesai, kalian masuk ke SKB WPFK. Wawancara, uji keterampilan, dan pengamatan fisik, ini biasanya digabung dalam 1 hari. Kalau aku kemarin dalam 1 hari, tapi nggak tahu sih untuk tahun ini. Kalau aku kalau aku prediksi, apalagi tahap pandemi ini, masa pandemi ini, untuk WPFK, wawancara, pengamatan fisik, dan uji keterampilan ini sepertinya masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, akan dilaksanakan dalam 1 hari. Jadi karena ini kan singkat juga ya, karena
setiap tes dari 3 tes ini, wawancara, pengamatan fisik, dan uji keterampilan ini sangat singkat. Jadi nggak mungkin dipecah-pecah dalam beberapa hari. Tahapan WPFK ini dimulai dari kalian datang ke tempat tes. Untuk lokasi tes ini nanti diumumkan ya oleh panitia. Jadi kalian nggak usah bingung, nggak usah cari-cari. Jadi nanti akan diumumkan oleh panitia, kalian nanti tes SKB, tes SKD-nya ini di mana, terus sesi kalian sesi keberapa, terus dari pakaiannya, dari atribut yang digunakan, persyaratan-persyaratannya apa saja, nanti akan diumumkan oleh panitia. Biasanya kalian bisa melihat di web instansi Kementerian Hukum dan Asasi Manusia, yakni CPNS Kemenkumham.go.id. Di sana kalian nanti akan diarahkan untuk mendownload PDF berdasarkan dari wilayah pendaftaran kalian. Nanti kalian bisa lihat sesi keberapa kalian, tanggal berapa, jam berapa, hari apa, dan persyaratannya apa saja. Nanti di sana kalian akan bisa melihat untuk jadwalnya. Selanjutnya, setelah kalian datang ke tempat tes WPFK ini tadi, kalian akan diminta, ini pertama sekali, menunjukkan KTP biasanya sama kartu peserta ujian. Nah, ini aku lupa. Kartu peserta ujian ini kalian download saat kalian pendaftaran online tadi. Nggak kalian download. Kartu peserta ujian ini akan kalian gunakan sampai tahapan akhir, sampai kalian dipastikan nantinya lolos tahapan CPNS atau tidak untuk tahun 2021 ini. Jadi jangan sampai hilang. Bisa kalian laminating. Kalau kalian takut hilang, kalian laminating biar kelihatan bagus kartu kalian, nggak acak-acakan, nggak juga mungkin takutnya nanti terkena air atau lecek dan sebagainya. Jadi bisa kalian laminating. Nah, kalian menunjukkan KTP dan juga biasanya ini kartu pendaftaran yang saat kalian membuat akun di website tadi. Nah, 2 kartu itu jangan sampai kalian lupakan atau jangan sampai kalian nggak bawa. Setelah kalian menunjukkan kartu, nanti selanjutnya kalian melaksanakan tahapan yang pertama adalah pengamatan fisik. Nah, pengamatan fisik ini apa saja yang akan dinilai, apa saja yang akan dilihat. Jadi banyak bertanya juga dari teman-teman, Bang, kalau saya nggak pakai kacamata atau kalau saya ada kacamata, menggunakan kacamata itu bagaimana, lolos nggak? Terus kalau saya pernah patah tulang atau ada jerawat atau misalnya saya memiliki korengan atau misalnya saya memiliki penyakit dalam, itu diperiksa nggak pada tahapan pengamatan fisik ini? Sebenarnya sudah aku buatkan video juga nih. Jadi semua tahapan itu udah aku buatkan video, tapi aku perdalam lagi lah ya. Aku jelaskan lagi biar lebih fresh untuk kalian pelamar CPNS, informasi penyerataan dan juga pemeriksaan keimigrasian ini. Nah, untuk pengamatan fisik ini yang dinilai adalah yang paling penting itu nggak boleh yang namanya ada tindik, nggak boleh yang namanya ada tato. Kalaupun kalian dari adat kalian atau dari agama kalian ini ada tradisi tato dan juga tindik, itu kalian sertakan surat, bawa surat. Nggak mungkin panitia bisa mempercayakan kalian hanya sebatas omongan. Harus ada bukti real. Setidaknya kalian meminta surat dari misalnya adat kalian, ketua adat kalian. Misalnya di adat kalian itu boleh atau mewajibkan kalian harus memiliki tato. Itu kalian minta surat keterangan. Nah, jadi yang pertama sekali dinilai adalah tindik dan juga tato. Kalau kalian ada tindik, ada tato, kecuali yang ini khusus untuk memiliki adat atau agamanya, mengharuskan ada tato ataupun tindik. Di luar dari itu nggak ada toleransi. Kalian nggak bisa lanjut ke tahap. Kalian nggak bisa lanjut. Untuk mata, untuk kalian yang memiliki parikokel atau mata kalian minus atau menggunakan kacamata, atau kalian memiliki penyakit dalam, penyakit bawaan, atau pernah patah tulang, atau juga kalian ada bekas luka, jerawat, atau juga mungkin sebagainya lah untuk yang apa saja yang diamati dari fisik kalian. Nggak jadi masalah, kemungkinan besar masih ada toleransi. Karena ini CPNS, bukan ini Polri atau TNI yang mengharuskan kalian siap secara fisik kalian. Karena itu kan menghadapi ancaman-ancaman, walaupun nantinya kalian bekerja nanti ada ancaman, tapi tidak seberat ancamannya seperti TNI ataupun Polri yang memang sewaktu-waktu
ancamannya bisa berhubungan dengan nyawa. Tapi untuk CPNS, ini kan formasi Polsuspas ini kan penjaga tanah dan pemeriksaan imigrasi ini kan adalah CPNS. Jadi nggak sekomplit pemeriksaan fisik itu seperti kalian tes Polri atau tes TNI. Nah, kalaupun ada kalian penyakit dalam dan sebagainya ini, kemungkinan insya Allah masih bisa lolos. Banyak kok dari letting aku atau adik-adik letting aku di bawah yang setelah lulus mereka berkacamata, atau saat tes mereka memang sebelumnya memiliki minus, memiliki bekas luka atau pernah patah tulang atau ada penyakit bawaan, itu nggak jadi masalah, masih lolos. Pada intinya pengamatan fisik ini jangan sampai kalian memiliki tato dan juga tindik. Nah, pada pengamatan fisik ini juga apakah kita seluruhnya dilepas baju? Kemungkinan enggak ya. Tahun aku aja enggak, kita cuman dibuka untuk cowok ya, baju kaos aja lah. Karena pada pengamatan fisik WPFK ini biasanya kita menggunakan baju kaos putih oblong dengan celana pendek warna putih biasanya. Tapi nggak tahu kalau tahun-tahun ini ada perubahan nantinya. Nah, itu dibuka setengah badan aja. Kemungkinan nanti akan diperiksa, jadi nggak komplit seluruhnya. Nanti di sana kita ronsen dan sebagainya, nggak. Cuman diperiksa secara kasar aja. Ini untuk pengamatan fisik. Setelah tahapan pengamatan fisik, lanjut nanti kalian melaksanakan tes wawancara. Jadi pada satu hari ini, setelah tadi pendaftaran ulang atau pemeriksaan berkas, setelah kalian datang ke tempat pelaksanaan tes WPFK ini, kemudian dilanjutkan dengan pengamatan fisik. Setelah selesai, kemudian kalian akan diarahkan untuk melaksanakan tes wawancara. Tes wawancara ini kalian akan dihadapkan dengan 2 orang yang sudah expert. Bisa dari pejabat instansi, bisa juga dari orang kementerian, bisa juga dari Widya Suara, atau bisa juga dari pihak lain yang mereka notabene-nya atau mereka orang-orang yang sudah ahli di bidangnya, atau biasanya mereka ada keahlian, atau biasanya mereka ada keahlian psikologi, atau orang yang sudah tahu karakter, bisa membaca diri kita. Mulai dari kita jalan aja dia udah bisa menilai orang ini bagaimana. Nah, saat tes wawancara ini kalian memang harus hati-hati. Kenapa aku bilang hati-hati? Karena tes wawancara ini kalian nggak bisa yang namanya sembarangan menjawab, atau kalian mau-mau kalian lah ya untuk tes wawancara ini. Karena itu akan dinilai. Mulai dari kesopanan kalian, cara bicara kalian, cara menjawab pertanyaan ini. Jadi saat nanti ada pertanyaan dari pewawancara, biasanya bisa 1 orang, bisa 2 orang untuk pewawancara yang akan mewawancarai kalian ini. Nah, untuk pewawancara ini nanti mereka akan bertanya ke kalian berkaitan dengan bisa personal, bisa juga berkaitan dengan pekerjaan yang akan kalian laksanakan nantinya, bisa juga berkaitan dengan study case atau studi kasus. Personal ini berkaitan dengan pribadi kalian, bisa berhubungan dengan nama ataupun aktivitas kalian ataupun kegiatan-kegiatan kalian secara personal lah. Selanjutnya nanti akan ditanya berkaitan dengan pekerjaan. Nah, kalian harus tahu pekerjaan kalian ini tugasnya apa saja. Terus yang mencakup dengan pekerjaan kalian ini mulai dari instansi kalian, tempat kalian bekerja nanti. Setidaknya kalian harus mempelajari dulu secara kasarnya lah. Karena kan kita belum bekerja, tapi setidaknya kita udah tahu nanti saat bekerja nanti, oh tugasnya ini loh. Jadi saat ditanya, kalian nggak kelabakan atau nggak kebingungan saat menjawab. Terus ada juga pertanyaan berkaitan dengan studi kasus. Misal, aku kemarin dapat pertanyaan seperti ini. Kalau seandainya kamu bekerja dan kamu lulus nanti menjadi CPNS, kamu ditempatkan di lapas. Di lapas tersebut ada kerusuhan. Apa yang akan kamu lakukan? Nah, aku kemarin dapat pertanyaan seperti itu. Jadi itu namanya studi kasus. Atau studi kasus bisa lainnya, kamu tahu kan kalau kamu lulus CPNS ini kamu ditempatkan di seluruh Indonesia. Kamu sanggup nggak kalau misalnya kamu ditempatkan di Papua? Kamu nggak bisa pulang kampung, lebaran kamu nggak bisa pulang, kamu harus menghabiskan waktu kamu di sana. Bagaimana? Apakah kamu sanggup atau enggak? Nah, itu kan pertanyaan studi kasus. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan, cara jawabnya, udah aku buatkan video juga, part 1, part 2, part 3-nya, bisa kalian tonton dan bisa jadi bahan referensi kalian untuk tahapan wawancara ini. Nah, setelah tahapan wawancara, biasanya langsung lanjut tahapan terakhir adalah uji keterampilan. Nah, uji keterampilan ini menarik nih. Banyak teman-teman yang tanya,
Bang, uji keterampilan ini bagaimana? Aku nggak bisa silat, aku nggak bisa PBB, aku juga nggak ada sertifikat. Lolos nggak kira-kira? Nah, ini banyak sekali pertanyaan. Aku juga udah buatkan video berkaitan dengan uji keterampilan ini, tapi aku bakalan bahas lagi di video ini. Untuk uji keterampilan ini, yang pertama, sertifikat. Sertifikat ini nggak wajib ya. Sertifikat ini sekali lagi aku katakan nggak wajib. Kalau kalian ada sertifikat, bawa aja. Sertifikat ini banyak jenisnya. Bisa sertifikat kalian mengikuti pelatihan, bisa sertifikat kejuaraan, bisa juga sertifikat kalian mengikuti atau bergabung di suatu kelompok organisasi, atau misalnya kalian mengikuti pencak silat, ada sertifikatnya dari tempat perguruan kalian, bisa dibawa juga untuk sertifikat. Sertifikat ini nggak harus sertifikat yang berkaitan dengan silat, PBB, atau mungkin menembak. Apapun sertifikat yang kalian miliki, misalnya sertifikat rohis, sertifikat komputer, atau sertifikat kejuaraan kalian pernah mengikuti juara apa kayak gitu, bisa kalian bawa. Jadi sekali lagi, kalau nggak ada sertifikat nggak apa-apa. Kalau ada sertifikat dibawa aja. Sertifikat ini sifatnya nggak wajib. Tapi kalau ada, apa salahnya dibawa? Sertifikat apapun bisa kalian bawa nantinya. Selanjutnya keterampilan kalau nggak bisa silat, nggak bisa PBB, itu bagaimana? Ini udah aku jelaskan berkali-kali ya di video-video aku sebelumnya tentang uji keterampilan ini. Keterampilan ini atau uji keterampilan ini nggak wajib atau nggak mesti kalian bisa PBB, kalian bisa pencak silat, kalian bisa menembak. Keterampilan apapun yang kalian miliki, itu silakan tampilkan. Keterampilan nggak hanya sebatas silat dan PBB. Bisa berkaitan dengan seni, bisa berkaitan dengan musik, bisa berkaitan dengan keahlian-keahlian lainnya. Kalian YouTuber, bisa ngedit video, keterampilan. Kalian ahli dalam komputer, coding, keterampilan. Atau kalian bisa bernyanyi, itu keterampilan juga. Atau kalian bisa membawa acara sebagai MC, kalian bisa berceramah, kalian bisa ahli ataupun bagus nih, qori atau qoriah, dan kalian suaranya bagus, kalian pernah mengikuti MTQ misalnya dalam bidang agama, itu merupakan keterampilan juga. Nah, keterampilan ini apapun yang kalian bisa ataupun apa yang kalian memiliki kemampuan diri kalian, baik dalam bidang olahraga misalnya sepak bola, futsal, badminton, volley, itu merupakan keterampilan juga. Bermain musik, bermain gitar, drum, ataupun kalian piano, itu merupakan keterampilan. Nah, keterampilan ini saat uji keterampilan, semua alat yang dibutuhkan untuk kalian penampilan keterampilan ini kalian bawa sendiri. Mungkin panitia hanya menyiapkan sound aja nanti, jadi nggak disiapkan oleh panitia. Jadi keterampilan ini bebas, kalian mau menampilkan apa saja silakan, sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang kalian miliki. Ini untuk keterampilan. Jadi sekali lagi, nggak ada keterampilan, aku rasa nggak mungkin. Setiap orang memiliki keterampilan, dan sayang kalau kalian nggak memanfaatkan keterampilan atau memanfaatkan tahapan terakhir ini, uji keterampilan ini. Karena tahapan uji keterampilan ini kan tahapan yang terakhir. Kalau kalian nggak memanfaatkan dengan baik, kan sangat disayangkan. Siapa tahu SKB kesempatan kalian nilainya kurang, wawancara pengamatan fisik nilainya kalian kurang. Tapi saat kalian menampilkan pada tahapan uji keterampilan ini, kalian wow dan mendapatkan nilai yang bagus. Nah, itu kan bisa mendongkrak nilai yang lainnya, dan untuk menjadi bahan pertimbangan untuk kalian lolos ke tahapan selanjutnya. Jadi nggak ada alasan lagi untuk kalian nggak ada keterampilan, aku nggak bisa silat, aku nggak bisa PBB. Bagaimana solusinya nggak ada keterampilan? Aku juga nggak ada sertifikat. Sekali lagi, uji keterampilan ini nggak wajib sifatnya. Kalau kalian ada, kalau kalian nggak ada, ya nggak jadi masalah. Nggak mau misalnya menampilkan keterampilan, nggak ada sertifikat, ya nggak jadi masalah. Nggak ada pemaksaan. Tapi mungkin dari nilai kalian. Karena bobotnya ini kalau aku lihat untuk keterampilan ini adalah 25%. Jadi penilaiannya 25%. Nah, perlu kalian ketahui untuk penilaian dari formasi penjaga tanah dan pemeriksaan keimigrasian ini, untuk SKD
itu 40% bobotnya. Untuk SKB itu 60%. Nah, 60% ini itu akan diakumulatif sekali, mulai dari nilai kesemaptaan sebanyak 45%, nilai wawancara 30%, dan nilai pengamatan fisik dan keterampilan ini 25%. Jadi sangat disayangkan kalau kalian nggak mengambil kesempatan untuk tahapan tes terakhir ini, yakni tahapan uji keterampilan ini. Setelah selesai tahapan SKB ini, mulai dari SKB kesemaptaan, SKB pengamatan fisik, wawancara dan uji keterampilan atau WPFK, kalian nanti menunggu pengumuman sekitar 1-2 minggu. Pengumuman kelulusan kalian dinyatakan menjadi CPNS atau enggak. Jadi sistemnya ranking. Kalau kuota diambil 10, cuman 10 orang. Jadi nggak ada namanya lagi dikali 3 kali formasi, itu nggak ada lagi. Jadi cuman kalau kuotanya 10 orang, diambil 10 orang. Kalau ceweknya 4 orang, cuman diambil 4 orang. Setelah kalian lolos, dinyatakan CPNS, kalian siapkan untuk pemberkasan ulang. Nah, apa saja pemberkasan ulang ini, terus berkas-berkas yang harus kalian bawa atau harus kalian siapkan, itu apa saja nanti bakalan aku buatkan video khusus. Jadi, aku rasa biar nggak kelamaan video ini. Di video ini cukup aku jelaskan aja tahapan-tahapan apa saja yang harus kalian lakukan atau harus kalian lalui kalau kalian ingin mendaftar formasi penjaga tanah dan juga pemeriksaan keimigrasian. Mulai dari pendaftaran online, SKD-CAT, SKB kesemaptaan, pengamatan fisik, wawancara, dan juga uji keterampilan. Nah, itu aja untuk tahapan-tahapan tes SKB, tes formasi penjaga tanah dan pemeriksaan keimigrasian ini. Jika kalian masih ada pertanyaan berkaitan dengan tahapan tes formasi CPNS, proses pas, dan juga pemeriksaan keimigrasian ini, silakan kalian tulis di kolom komentar. Nanti akan aku jawab secara langsung di video komentar yang kalian tanyakan, atau akan aku buatkan video-video aku selanjutnya. Pastikan kalian tonton semua video aku berkaitan dengan tahapan tes, berkaitan dengan persiapan tes CPNS penjaga tanah dan pemeriksaan keimigrasian ini. Ataupun kalian yang kebingungan cara pendaftaran, pembuatan surat, ataupun tahapan-tahapan lainnya, mulai dari kisi-kisi tes SKD-CAT udah lengkap di YouTube aku ini. Jadi bukan alasan lagi kalau kalian kurang informasi, kalau kalian kurang mendapatkan edukasi berkaitan dengan informasi untuk tahapan tes CPNS ini. Mau CPNS apa aja, khususnya formasi penjaga tanah dan pemeriksaan keimigrasian ini, bisa kalian lihat referensinya di video aku ini. Siapkan diri kalian, jangan terlena dengan waktu, karena kita nggak tahu tahun depan ada atau enggak untuk formasi penjaga tanah ini dibuka kembali atau enggak. Manfaatkan waktu kalian dengan baik. Kalau umur kalian yang akhir-akhir ini 27, kan maksimal umurnya 28 tahun, minimal 18 tahun. Nah, siapa tahu tahun ini kesempatan kalian lolos untuk bergabung menjadi insan pengayoman instansi Kementerian Hukum dan Asasi Manusia. Oke, terima kasih untuk kalian semuanya. Jangan lupa subscribe, share video ini agar bisa bermanfaat untuk yang lainnya, dan pastikan aku semangat atau bikin aku semangat untuk selalu buat video dan memberikan edukasi untuk kalian semuanya. Terima kasih sekali lagi, dan aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.